Kita sempat ngebahas waktu itu, Oke. kalau gue pernah bilangnya, ini maaf ya, bukan maksudnya ria atau apa nyeritain apa yang ini, tapi gue Tidak pernah meminta. iya udah stop untuk meminta lo gitu Karena pada sekarang akhirnya. lebih ke bersyukur kalau gue. Wih, ria nih. Dong. Ntar Bibit, sorry. Kalau gue, nih ya, gue sama Vincent pernah ngobrol juga. Gue tuh sekarang ini tidak dalam selalu meminta, karena gue jadinya merasa kok pamrih ya, minta ke Allah gitu. Tapi lebih kepada bersyukur apa yang sudah kita terima gitu. Karena satu rangkaian sholat pun itu kan sebenarnya doa kita bersyukur kan diawali dengan alhamdulillah, itu kan rasa Iya. syukur kita kan, berterima Iya. kasih dan segala macam gitu. Jadi Sebenarnya doa itu Allah suka kalau kita meminta kepada Allah. oh iya, Iya, karena itu simbol penghambaan yang paling genuine. Artinya kita merasa bahwa kita butuh kepada Allah. Justru Tapi Allah suka. Makanya jadi kayak pamrih gak sih, Dok? Dok lagi. Apa Bib, sorry. doknya anjing lagi. Iya, iya. Bukan dok. Dokter Salah. Bewike emang. Maksudnya kayak jadi kayak pamrih gak? Maksudnya kayak kita meminta gitu. Enggak, karena itu Allah yang menyuruh untuk meminta. Dan meminta itu kan tidak mesti sesuatu yang sifatnya materi, enggak mesti sesuatu yang sifatnya enggak ada di kita. Bisa jadi ya Allah tetapkanlah aku sehat gitu. ya. Dan kalau meminta malah disarankan untuk meminta sedetail Detail, mungkin, detail. tapi jangan sampai mendikte. Harus. Iya, sedetail. Ya, Iya, harus, ya kan? ya Allah, saya Aku minta harus jodoh pokoknya, gitu. si B nih. Kalau Oh. bukan si B, kalau bisa diatur sekiranya si B. Kalau masih gak bisa diatur, ya udahlah, si B jangan kasih jodoh ya Allah gitu. Tapi Detail tapi sedikit- tidak Mengancam, mendikte. mengancam jatuhnya. Iya, Doa yang mengancam. mendikte jangan, tapi meminta iya. Bahkan itu salah satu bentuk keimanan karena simbol penghambaan. Misalnya Nabi tetap istighfar, padahal Nabi itu gak punya dosa. Kenapa? Karena itu pertama bentuk penghambaan Nabi kepada Allah. Dengan meminta ampun kepada Allah, berarti dia menyadari dan menegaskan posisinya sebagai hamba. Karena tingkatan tertinggi kita di hadapan Tuhan, itu paling disukai oleh Tuhan sebagai seorang hamba. Nabi aja ketika dimi'rajkan, Quran itu katakan bahwa dia adalah hamba. Seorang Nabi Muhammad aja dipanggilnya ketika bertemu dengan Tuhan sebagai hamba, bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul. Artinya status sebagai hamba itu status yang paling tinggi karena Tuhan senang sekali ketika kita betul-betul merintih, menangis, memohon dikasihani sebagai simbol penghambaan kita kepada Emang Tuhan. bego, gue masalah agama nih bener ya. Oh, Ya baru tahu ya kayak gini-gini. Iya, baru maksudnya tahu. kita semua kan belajar tuh kan nggak pernah ada kata berhenti untuk belajar.